Selamat pagi. Selamat pagi semua bapak-bapak, ibu-ibu. Ini saya lihat ibu-ibu ada bapaknya. Oh ada, saya di sini Pak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nancy Tejo. Nancy Kumalasari Tejo lebih lengkapnya. Kumalasari karena bapak saya orang Semarang ya. Tapi saya sendiri tinggal di Bekasi, di Jakarta. Saya perkenalkan dulu ya, karena katanya tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya kenalkan dulu. Jangan terkecoh dengan wajah muda-mudi saya ini. Saya bergerak di bidang psikologi sudah cukup lama. Saya punya center untuk anak-anak kebutuhan khusus di Tangerang dan Bekasi. Sudah mulai sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan memang panggilan hidup saya adalah untuk melihat anak-anak ini berubah. Ya, dari pengalaman dari awal Tuhan memanggil saya percaya tidak ada anak yang tidak bisa berubah. Semua bisa berubah. Umur berapapun mereka datang, ada yang datang sudah umur 17, umur 18, belum bisa bicara. Tapi saya percaya Tuhan bisa rubah siapapun. Ya, saya percaya tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Ya, asal apalagi kita sebagai pendidik dan orang tua percaya tidak ada yang tidak bisa berubah. Ya, maka itu bisa dirasakan setiap anak-anak. Nah, salah satu yang memang dirasakan di zaman ini yang membuat banyak perubahan, membuat banyak perbedaan adalah gadget. Ya, nanti kita akan bicara lebih lanjut. Saya berharap tidak membuat kita ngantuk ya, tidak bosan. Saya berharap ini akan jadi informasi yang melengkapi, tapi bukan hanya sekedar informasi. Saya berharap ini bisa kita praktekkan. Di sini sebagian besar mungkin orang tua, ada pendidik ya. Saya benar-benar berharap ini bukan sekedar hanya informasi yang lewat begitu saja, tapi sungguh-sungguh kita punya pengertian dan kita bisa praktekkan. Ada sebuah video yang mungkin oke. Saya mau tampilkan dulu sebentar sebelum kita memulai ya. Boleh videonya dimulai? Ya, anak-anak ada acara. Gak apa-apa. Oke, sambil kita menunggu videonya ya. Belum keluar. Oke. Ya, ini Bapak Ibu nonton dulu ya. Ini salah. Сейчас выключу я, и компьютер вообще не включится никогда. Да я хочу тут кое-что сделать, подожди. Саша, Мам, ради бога, подожди. ничего делать не надо, надо выключить. Быстро! Надо выключить. Нет! Да. На обмеження Сашко реагує протестом. Выключай. И не кричи, пожалуйста. Стала! Не кричи. Выключу. Значит, я выключаю. Мам, Значит, я сейчас выключаю. мам, я хочу тут только почитать. Не и всё. выключить. Мам, Не я выключить. хочу почитать и все, и выключу. Мама, зачем? Так, Ну тут вот это надо почитать. я чтобы- сейчас выключу. Мама, да выслушай! Какая же ты дура! Пошла ты на дура! Чтоб ты сдохла! У хлопця починається істерика. Це нормальна реакція на спроби подолати залежність. Дурацкие правила! Мати не залишає спроб домовитися з сином. Тером покладено край. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Зачем? Тише. Зачем? Чего мне? Чего мне такой дурацкий интернет? Избранного ноль! У тебя есть сайты, и все. Какие сайты тебя интересуют? Скажи, пожалуйста. Google есть. Зачем надо было так делать? Чтобы ты научился контролировать себя, а не компьютер контролировал тебя. Вот зачем. Я буду устраивать часы. Мам, хотя бы... Все? Все? Приехали?
Сашка починається ломка. Залишившись без комп'ютерних ігор, він вмовляє маму дозволити йому бодай телевізор. Пока у нас эту неделю компьютерного телека не будет. Посиди, спокойненько. Все. Посиди, посиди. Позлись. Oke, terima kasih. Ini kira-kira video contoh apa Bapak Ibu? Efek? Efek gadget, efek internet ya. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah lihat ya, saya sering lihat seperti ini ya. Mungkin ini contohnya di luar negeri ya Bapak Ibu ya, makanya ada translasinya, ada terjemahannya. Tapi ini bukan sesuatu yang tidak biasa atau tidak lazim. Ini sudah menjadi sesuatu yang lumayan lazim dan saya sering lihat seperti ini. Ya, mungkin kalau sekarang ini contoh ekstrimnya ya. Mungkin Bapak Ibu di rumah, mungkin nggak semua, tapi ada anak-anak yang Bapak Ibu lihat, entah itu anak Anda sendiri atau anak orang lain, yang Bapak Ibu lihat kalau HP-nya diambil, iPad-nya diambil, gadgetnya diambil, tabletnya diambil, langsung mukanya berubah. Gitu ya. Atau dari anak kecil udah bisa nangis-nangis minta HP. Ya. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Ada penjelasan ilmiahnya. Kenapa seperti itu? Ya, karena tanpa sadar gadget ini sudah jadi bagian dari kebiasaan sehari-hari yang akhirnya dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Loh, kenyataannya saya dan Bapak Ibu semua orang tua di sini menggunakan gadget, betul? Apakah di sini ada yang masih pakai telepon genggam hitam putih? Nggak ada ya, semuanya sudah pakai telepon dengan internet ya. Nggak ada yang cuma pakai SIM card aja. Ya mungkin ada yang sangat kecil presentase orang-orang yang masih bertahan untuk saya pokoknya mau pakai SIM card aja. Tapi saya rasa hampir-hampir nggak ada di tempat ini ya. Apalagi kita yang tinggal di kota demi kota. Beda kalau mungkin Bapak Ibu tinggal di pedalaman misalnya ya. Tapi pedalaman pun anak-anak sudah pakai HP kok. Saya pergi ke pedalaman Kalimantan, yang kalau jalan ke sana naik ke atas dari jalan lumayan besar, naik ke atas itu butuh 2 jam dengan lumayan terjal, signal susah, listrik baru masuk itu 2 tahun lalu baru masuk. Kenyataannya saya ke sana, saya ketemu anak-anak muda, mereka semua pegang HP. Ini keadaan sinyal susah loh. Sinyal susah pegang HP. Mereka kalau mau cari sinyal, mereka harus cari pohon tertentu yang bisa menangkap sinyal, tapi tetap dijabanin istilahnya. Tetap mereka lakukan dan tetap mereka pegang. Dan mereka nggak ketinggalan berita. Tapi ini kenyataan. Betapa ini sudah jadi bagian sehari-hari dalam hidup manusia, terutama yang tinggal di kota dan sekitarnya. Ya, tapi sekarang kenapa ada Bu Evi yang beliau ini kan sudah mengajar sekian tahun ya. Oh maaf, alarm saya bunyi. Ya, sekitar sekian tahun beliau kekeh gitu ya sepertinya. Saya dengar cerita beliau agak kekeh mendorong Bapak Ibu di sini. Ayo harus dengar efek gadget gitu ya. Beliau cerita katanya beberapa orang tua, nggak apa-apa lah, HP mah biasa gitu ya. Tapi beliau kekeh, kenapa? Karena sebagai pengajar beliau melihat perbedaan zaman. Apa yang berubah dalam hidup anak-anak ini? Dari yang awalnya diajarin lebih mudah, kenapa sekarang diajarin lebih susah? Ya, ada beberapa faktor, tapi salah satu faktor besarnya adalah gadget. Saya sendiri setelah 10 tahun lebih saya pegang sekolah untuk anak-anak ini, saya sendiri terapis untuk banyak anak-anak. Selalu kalau ada anak datang terlambat bicara, umur 2 tahun, 3 tahun belum bicara. Salah satu yang saya akan tanyakan adalah, apakah anaknya dikasih HP? Sudah nonton gadget dari kecil? Dan 95% berkata iya. Itu research, penelitian membuktikan ya,
bahwa diberikan gadget sejak kecil membuat perkembangan wicara mereka sangat terlambat. Ini aja seharusnya sudah jadi alarm buat orang tua. Berarti ada efek yang kurang baik dari gadget ini. Tapi kita tahu bukan berarti kita kembali hidup di zaman purbakala ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti kita sama sekali nggak pegang gadget, enggak. Ada cara-caranya, ada tips-tipsnya bagaimana supaya ini tidak menjadi lawan tapi menjadi kawan buat kita. Ya, oke, boleh next. Oke. We are in an invisible war. Kita sedang ada di sebuah peperangan yang tidak terlihat. Ya, ini sudah jadi gambar yang sangat biasa kita lihat. Ya, anak duduk berempat, dempet-dempetan, tapi masing-masing pegang gadget sendiri, main game di gadget di HP-nya sendiri, dan tidak bicara satu sama lain. Ya, ini sudah jadi biasa. Bahkan berapa banyak di sini yang kalau misalnya di rumah makan, di restoran, lihat keluarga duduk berempat, tapi masing-masing pegang HP-nya masing-masing ya. Yang satu main game, yang satu chatting, yang satu telepon misalnya ya. Dan itu sudah jadi kebiasaan. Ada juga ini anak yang mungkin duduk bareng-bareng, punggungnya nempel, tapi masing-masing main dan tidak berkomunikasi. Ya, ini gambar yang mungkin sudah biasa. Tapi sebenarnya ini adalah peperangan yang tidak terlihat. Ya, kenapa disebut peperangan? Next. Gadget sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, ya. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar, sekarang ini ada banyak istilah generasi milenial, ya. Salah satu yang menjadi cawapres adalah milenial yang sempat digunjing-gunjingkan, ya. Ketika Bapak Presiden kita Jokowi yang menjabat 2 periode, begitu beliau dilantik, beliau langsung melantik sekian generasi milenial. Ya, kenapa? Karena dari zaman milenial sampai ke bawah, kalau anak Bapak Ibu di bawah usia 12 tahun, maka mereka itu sudah masuk generasi alfa. Sudah bukan milenial lagi. Dari zaman milenial sampai ke bawah sampai hari ini adalah generasi sangat fasih teknologi. Dan mungkin saya berbicara dengan generasi milenial hari ini. Ya, ada berapa orang tua di tempat ini yang generasi milenial? Milenial itu apa? Coba boleh next. Ya, ini adalah kira-kira standar umur generasi, ya. Dari yang usianya mungkin 79 sampai 96 tahun, maksudnya lahir 1928 sampai 1945, itu disebutnya silent generation, ya, generasi yang diam, ya, tidak banyak berulah, tidak banyak gaya istilahnya ya. Ya, ini generasi yang lebih pokoknya menjalani kehidupan sehari-hari aja. Lalu ada namanya baby boomers, itu generasi ketika perang dunia pertama kedua, 1946 sampai 1964. Ini ada generasi yang usianya 60 tahun ke atas. Mereka ini orang-orang yang bekerja keras. Mereka sudah terbiasa dari kecil harus bekerja keras. Mereka terbiasa ditinggal orang tuanya berperang. Mereka terbiasa tinggal di kondisi yang tidak aman-aman saja. Sehingga mereka orang-orang yang waspada dan mengerti hidup tidak semudah yang orang bayangkan membalikan kertas, ya, sehingga mereka terlatih untuk bekerja dan memikirkan masa depan lebih matang. Lalu ada generasi X, itu mungkin beberapa kita dan beberapa orang tua di atas kita, itu 65 sampai 1980 kelahirannya. Ini generasi usia 45 tahun ke atas, dan mereka ini orang-orang yang sudah lebih terbiasa dengan kehidupan modern, tapi mereka tetap orang-orang yang bekerja keras karena mereka melihat orang tua yang bekerja keras. Nah, yang dilahirkan generasi X ini disebut generasi Y, ya, Y generation, atau bahasa lebih populernya milenial. Nah, ini generasi yang sudah lebih santai sebenarnya karena mereka hidup di zaman perang. Perang sudah puluhan tahun sebelumnya. Nah, karena generasi X ini adalah jebolan anak-anak dari orang tua yang cukup keras pendidikannya, sehingga generasi X ini rata-rata mulai mencoba untuk tidak sekeras itu dengan anak-anaknya. Dan lahirlah generasi milenial. Sehingga milenial ini lebih free, lebih bebas, lebih terbuka pikirannya, lebih kritis. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini yang kelahiran 1981 ke atas sampai tahun ini gitu ya. Mungkin Bapak Ibu orang-orang yang cukup kritis ya. Kalau ada apa-apa nanya, kenapa harus begitu?
Kenapa nggak boleh begini? Kenapa begitu? Dari kecil begitu cirinya kalau milenial ya. Sehingga hari ini membuat generasi-generasi milenial ini anak-anak muda yang berpikiran sangat kritis ya, atau orang-orang usia, ada yang usianya di awal 40-an. Orang-orang yang berpikiran sangat kritis ya, tidak bisa dididik dengan cara pokoknya harus begini, itu nggak bisa. Dari generasi milenial ke bawah itu udah nggak bisa. Pokoknya dengerin kata mama. Nah itu rata-rata udah nggak bisa digituin. Karena mereka sudah beda cirinya. Mereka bukan orang yang cuma mau ngikut hanya karena harus. Tapi kenapa saya harus ikutin kamu? Kenapa saya harus nurut yang kamu katakan? Kenapa sehingga banyak mereka itu disebut generasi beberapa itu akhirnya dilihatnya pemberontak. Kenapa? Karena mereka sudah tidak bisa lagi dipaksa dengan kata harus. Ya. Dan lalu dari milenial dilahirkanlah generasi Z. Ini anak-anak muda kita hari ini SMA mahasiswa itu mereka generasi Z. Ya. Mereka lebih lagi milenial ini ciri orang tua yang cukup santai sehingga mereka tidak mau memaksa anaknya. Makanya banyak anak generasi Z hampir tidak pernah merasakan dididik dengan keras. Sehingga banyak dari mereka itu daya tahan jiwanya sangat pendek. Makanya istilah generasi Z itu healing, betul ya Bapak Ibu? Healing terus. Kalau Bapak Ibu tahu di sosmed, ini yang tahu sosmed, yang nggak tahu berarti jarang lihat sosmed, nggak apa-apa ya. Healing itu maksudnya begini, punya tugas banyak di sekolah, aduh stres, gue butuh healing gitu ya kalau di Jakarta. Aku butuh hiburan, pokoknya Sabtu Minggu aku mau jalan-jalan sesuka hatiku supaya jiwaku sembuh dari stres kebanyakan tugas. Ya, itu salah satu ciri-ciri generasi Z. Sehingga kalau generasi di atasnya X dan milenial melihat generasi Z, mereka lihatnya ini generasi lebay. Ya ampun, gitu aja butuh hiburan gitu ya. Itu mah cuma secuil buat saya, nggak ada apa-apanya. Gitu aja bikin stres gitu ya. Itu mah nggak ada apa-apanya gitu. Tapi buat generasi Z itu sudah membuat mereka stres. Ditolak di sekolah, wah itu stresnya luar biasa. Dimarahin guru, stres. Apa aja bikin stres. Wah ini salah satu ciri ya, karena hampir-hampir tidak pernah dididik dengan keras. Biar bagaimanapun segala sesuatu ada sisi dampak positif dan negatifnya. Nah tergantung kita. Kita mau seimbangkan dengan cara apa ya. Lalu berikutnya ada generasi alfa, mungkin generasi kebanyakan anak-anak Bapak Ibu di tempat ini. Mereka yang usianya lahirnya dari 2010, jadi usianya sekitar 13-14 tahun ke bawah. Ini anak-anak ini, ya generasi alfa. Ini yang tadi Ibu Evi sempat katakan, ini anak-anak yang dari kandungan sudah ngerti gadget menurut saya. Kenapa? Karena selama 9 bulan lebih di kandungan mamah papahnya sudah pegang gadget ya. Dan Bapak Ibu tahu, mungkin dokter juga bilang, apapun yang kita lakukan semasa anak di kandungan mempengaruhi bagaimana hidup mereka, karakter mereka ketika mereka lahir. Kalau di kandungan orang tuanya lagi stres, lagi marah-marah, ya anaknya lahir mungkin lebih cepat stres, lebih cepat marah-marah. Kenapa? Ya karena itu efek yang di dalam kandungan ya. Makanya dengan pengetahuan seperti itu hari-hari ini ibu-ibu hamil sangat berhati-hati. Pokoknya selama aku hamil jangan bikin marah katanya ya, supaya anakku nggak kena efeknya gitu. Dan memang saya setiap kali ketemu orang tua murid, mereka datang bicara soal anaknya. Salah satu juga yang saya akan tanya adalah kondisi waktu di kandungan bagaimana Bu? Dan sebagian besar dari mereka berkata, iya saya stres waktu saya mengandung anak ini. Saya sangat tertekan, banyaklah berbagai macam permasalahan sebabnya. Dan biar bagaimanapun stres, tekanan yang berat ketika masa kehamilan itu mempengaruhi perkembangan otak anak. Tapi saya berkata seperti ini bukan berarti kalau Bapak Ibu pernah mengalami itu lalu menyalahkan diri sendiri, itu bukan solusi. Sekali lagi, menyalahkan diri sendiri bukan solusi. Ya, tapi kalau kita tahu oke, itu penyebabnya. Sekarang aku akan berusaha 2 kali lipat untuk melihat anak ini berubah dan bertumbuh dengan sangat baik ya. Oke. Next. Jadi ini berarti. Nah, sekarang saya mau jelaskan sedikit bahwa apa yang hari ini kita bicarakan itu bukan sekedar omong-omong belaka ya. Apa yang sedang terjadi di dunia.
Next. Apakah gambarnya kelihatan dari yang paling belakang? Nggak terlalu jelas ya, saya jelaskan sedikit ya. Kalau yang ini gambar anak-anak muda, katakanlah mahasiswa, anak-anak SMA usia seperti itu, mereka jalan di trotoar, pinggir jalan sambil pegang HP masing-masing. Berapa banyak mungkin orang tua yang di sini yang usianya milenial ke atas kalau jalan begini? Ya, berapa banyak di sini? Ya. Dan ini apalagi di negara-negara atau kota-kota yang cukup berkembang, ini terbiasa seperti ini. Ya, ini pemandangan yang sudah biasa. Lalu yang ini, setiap kali ada orang kejadian tertentu, kalau ini gambarnya adalah ada orang tenggelam, Bapak Ibu. Tenggelam, tolong, lebih banyak orang yang videoin daripada orang yang nyebur dan nolongin dia. Karena sudah terbiasa. Ya, itu sudah jadi pemandangan yang biasa. Ini, ya kalau ini ekstrim ya, ini lucu-lucuan aja. Jadi karena kebanyakan pakai HP sambil jalan, akhirnya nggak lihat ada jurang jatuh, Bapak Ibu. Ya. Lalu yang ini adalah anak dan ibunya duduk di satu sofa yang sama, tapi masing-masing pegang gadget sendiri. Sehingga gambarannya ada orang menggambarkan itu seperti keluarga yang dipisahkan oleh gadget, oleh teknologi. Ya, tidak ada lagi interaksi sosial, kehangatan dalam keluarga dan lain sebagainya. Boleh next? Komunikasi dan sumber kebahagiaan sudah berubah sekian tahun ini. Ya, mungkin sekitar 20 tahun belakangan, lebih 30 tahun sudah mulai berubah. Teknologi merubah cara manusia bekerja, belajar dan bersosialisasi. Bapak Ibu tahu, sejak pandemi maka sangat banyak anak lebih lagi menggunakan gadget, betul ya? Ya karena terpaksa. Kalau nggak pakai gadget, nggak pakai komputer, nggak pakai HP, nggak bisa belajar. Jadi terpaksa mereka lihat layar setiap hari dan sebenarnya itu membahayakan. Ya, tapi itu sudah merubah cara manusia bekerja, belajar dan bahkan bersosialisasi. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Next. Oh sorry, tulisannya kurang kelihatan yang ini, saya bacakan saja ya. Persahabatan dan hubungan keluarga sudah berubah. Di zaman koneksi yang tanpa batas, tingkat kesepian meningkat. Ya Bapak Ibu, kalau pakai HP itu kan enak sekarang. Kalau saudara kita tinggalnya di Sumatera misalnya, kita tinggalnya di sini di Caruban atau di Madiun. Kita bisa lihat wajahnya kapan saja, cuma tinggal video call, betul ya? Tanpa batas. Mau jam berapapun sampai jam 3 pagi pun nggak masalah, bisa. Bahkan yang tinggalnya misalnya di Eropa, jauh kalau terbang itu minimal 15 jam harus ke sana, harus bayar tiket sekian puluh juta. Tapi sekarang nggak perlu tunggu surat seperti dulu. Cuma dengar suaranya saja, nggak perlu. Tinggal video call, udah bisa lihat orangnya lagi ngapain. Bahkan ada beberapa orang itu bisa video call 24 jam. Saking nggak mau pisah ya, 24 jam terus video call. Kegiatannya setiap hari ditemenin gitu oleh yang ada di video call sana di seberang ya. Terutama misalnya yang lagi jatuh cinta, lagi pacaran gitu ya. 24 jam sampai tidur mendekur pun 24 jam gitu ya. Nah itu sekarang tanpa batas. Kalau mungkin zaman orang tua kita harus tulis surat, nungguin seminggu, 2 minggu sampai kangennya mentok pol gitu ya. Baru datang suratnya, wah luar biasa rasanya seperti film Dilan lah ya kalau Bapak Ibu tahu nonton film Dilan. Ya tapi kalau sekarang nggak perlu begitu, kangen tinggal tet. Yang bikin stres sekarang apa? Kalau pulsa habis. Kalau paket habis, nah itu yang bikin stres zaman ini. Waduh, paketku nggak ada, gawat nih. Kalau zaman dulu nomor telepon harus dihafal. Siapa di sini masih zaman-zaman menghafal nomor telepon? Ada? Oh, cuma ada satu, yang lainnya nggak ada. Waktu masih kecil harus hafal nomor telepon, kalau nggak gawat. Kalau dicariin nggak tahu nomor teleponnya gawat. Kalau sekarang boro-boro hafal nomor telepon ya. Apalagi sekarang nomor itu udah satu nomor HP bisa 10 angka, betul ya Bapak Ibu ya, 11 angka. Ya ampun, boro-boro. Ditanya nomor mamahnya berapa? Waduh, habis lagi baterai, gimana caranya ya menghubunginya ya gitu ya. Nah ini zaman sudah berubah. Tapi di zaman koneksi yang tanpa batas, kenyataan loh, ini kenyataan. Gak cuma di Indonesia, tapi di sangat banyak negara, bahkan lebih lagi dalam negara maju. Tingkat kesepian meningkat dan angka bunuh diri meningkat.
Kan ini ironis. Bagaimana mungkin di arena, di sebuah kondisi yang seharusnya orang kalau saling berhubungan nggak ada batas waktu, nggak ada batas jarak. Tapi kenapa kok malah tingkat kesepian dan bunuh diri meningkat? Ya, nanti kita pelajari. Tapi ini dari koran, ini news, berita dari koran. Dilarang main game, anak acungkan pisau daging ke ayahnya. Ini kejadian benar, Bapak Ibu ya. Marah saat main video game, bocah 10 tahun tembak mati anak lainnya. Kenapa? Ini salah satu efek ekstrim negatif gadget. Saya nggak tahu Bapak Ibu lihat berita nggak, bahkan ada beberapa anak dibawa orang tuanya ke rumah sakit jiwa karena udah parah sekali. Ya, itu yang kita akan bicarakan nanti. Next. Kondisi Indonesia, 4-8 menit sekali setiap orang menyentuh gadget. Ini kondisi di Indonesia. Anak-anak menggunakan gadget 9 jam per hari rata-rata. 93% dari 100 anak SD pernah mengakses pornografi anak SD. Dan 21 dari 100 remaja pernah aborsi. Ini salah satu efek gadget penelitian yang diteliti di bangsa kita sendiri di Indonesia. Ini tidak menghitung apa yang terjadi di negara maju seperti Amerika, Eropa, di sana lebih besar lagi presentasinya. Next. Efek gadget ya, ini beberapa berita juga yang terjadi, ketagihan game sudah menjadi problem mental. Anak kecanduan game online memegang pisau dan memukul wajah ibu, dirawat di rumah sakit jiwa. Ada lagi puluhan anak di Pati dirawat di bangsal kejiwaan usai kecanduan gadget, begini kata DPRD. Lalu gegara kecanduan gadget, bocah 5 tahun di Jawa Barat alami masalah kejiwaan. Efek kelamaan main game online, bocah 14 tahun gangguan saraf, kondisinya miris. Ya. Jadi ini kejadian ini cuma contoh saja, ada lebih banyak lagi contoh, tapi ini cuma contoh saja kenyataan yang terjadi, efek mental dari gadget. Next. Ya, teknologi tanpa ini efek gadget ya. Salah satu penyebab efek gadget adalah kecanduan. Ya, dan ini yang perlu kita pahami dan kita perlu cegah sedini mungkin. Kalau sudah terjadi bagaimana, kita perlu intervensi sedini mungkin. Teknologi tanpa self control atau tanpa pengendalian diri adalah kecanduan yang faktanya lebih parah daripada narkotika. Kalau zaman sekian puluh tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu lah masih ya, orang melihat kecanduan itu kecanduan drug, kecanduan narkoba, kecanduan ekstasi, kecanduan obat-obatan terlarang, ya, kecanduan pornografi. Orang masih lihat kecanduan seperti itu. Tapi zaman ini kecanduan sudah melebar menjadi kecanduan gadget atau teknologi. Dan ini efeknya tidak terlalu diperhatikan karena teknologi sudah jadi bagian sehari-hari. Ya, Bapak Ibu mengerti bahwa kalau drug, tidak semua orang punya akses ke drug, ke obat-obatan, betul ya? Tidak semua orang punya akses ke narkotika. Bahkan kalau mau punya akses harus bayar, belum lagi harus sembunyi-sembunyi karena takut ditangkap polisi. Ya. Tapi nggak ada kan orang main HP ditangkap polisi, kecuali main HP-nya sambil nyetir mobil ya saudara ya, kelihatan polisi. Tapi kalau cuma main di halte bus misalnya, atau di mobil lagi berhenti, atau seperti ini Bapak Ibu duduk sambil pegang HP, kan nggak ada polisi yang menangkap. Sehingga ini tidak terlalu dirasakan bahayanya. Karena ancamannya tidak terlalu kelihatan, nggak seperti ditangkap polisi. Ya. Ancamannya tidak langsung kelihatan seperti orang sakau obat-obatan. Ya. Sehingga merasa ini tidak perlu ditangani serius. Padahal ini adalah peperangan yang tidak terlihat yang tadi saya sempat statement pertama. Ya. Karena ternyata bahayanya di otak manusia sama atau lebih parah daripada kecanduan narkotika. Ya, itu ada penelitian. Games, permainan teknologi dan dopamin itu seperti tobako dan nikotin. Yang bikin orang kecanduan rokok adalah nikotin. Ya. Yang bikin orang kecanduan gadget adalah satu zat namanya dopamin. Jadi saya akan coba jelaskan apa maksudnya
dopamin ya. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu pernah dengar, saya akan mencoba untuk jelaskan lebih lagi. Ini adalah headline news dari Inggris, memberikan anak kita smartphone atau HP itu seperti memberikan mereka 1 gram kokain, ya, 1 gram obat terlarang, kata ahli-ahli adiksi atau kecanduan, ya, karena ternyata efeknya cukup besar seperti narkotika. Next. Keuntungan teknologi, kita bicara keuntungannya dulu ya. Teknologi tidak selalu salah dan tidak selalu merugikan, ada keuntungannya, betul. Apa saja? Segala sesuatu hari-hari ini cepat dan instan, termasuk belanja ya Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu apakah di sini banyak yang suka belanja Tokopedia, Shopee, Bukalapak masih ada nggak ya? Saya kurang buka Bukalapak, GoFood, GrabFood, Gojek, ya. Kalau sekarang nunggu ojek itu nggak usah. Aduh lama banget ini ojeknya nggak datang-datang ya. Tapi tinggal 1 kali klik. Apalagi sekarang ditambah iming-iming diskon. Kalau bayar pakai aplikasi elektronik dapat diskon 50%, 10%. Nah, diskon itu temannya ibu-ibu. Saya mengerti ya karena saya suka diskon ya. Jadi ini membuat apapun cepat dan instan. Beli sayur bahkan saya nggak tahu di sini apakah sudah seperti itu juga. Kalau di Jakarta dan sekitarnya beli sayur juga tinggal lihat. Aduh, nggak sempet nih ke depan udah set pencet. Kalau belinya segini dapat diskon, tinggal dikirim sayurnya. Nggak usah jalan-jalan jauh ya, walaupun harga sedikit lebih mahal daripada kalau pergi ke pasar dan lain sebagainya. Tapi segala sesuatu jadi cepat dan instan. Ya. Kalau zaman dulu SD, SMP, SMA lah ya, punya tugas dari sekolah. Harus cari bahan materi, misalnya gini, cari tahu tentang berita kecelakaan di Bondowoso misalnya gitu ya. Maka Bapak Ibu akan cari-cari di koran, di majalah, betul ya, siapa yang masih menikmati zaman-zaman itu? Ya menikmati sampai ke tetangga tanya, Bu, punya nggak koran? Bu yang udah nggak dibaca, boleh nggak saya pinjam? Penting banget ini demi nilai saya di sekolah gitu ya. Siapa di sini masih menikmati? Itu seru loh. Sekarang udah nggak ada seperti itu. Ya, sekarang anak-anak kalau mau cari tinggal apa? Buka Om Google ya, tanya Om Google. Om Google tahu semuanya. Tidak ada yang Om Google tidak tahu ya. Sehingga semua cepat dan instan. Dan ini nanti saya juga akan jelaskan, ini membuat, ini salah satu penyebab kenapa anak zaman ini daya tahannya lebih pendek Bapak Ibu. Daya juangnya lebih rendah. Karena semua didapatkan dengan cepat dan instan. Biar bagaimanapun ini efek. Ya. Oke, next. Worldwide, mendunia. Ya, internet biar bagaimanapun tujuannya adalah menghubungkan belahan dunia paling utara dengan belahan dunia paling selatan, paling timur ke paling barat. Sehingga informasi sangat cepat. Tren yang namanya tren make up, tren apa lagi? Tren fashion, tren HP, tren apapun dalam 1-2 hari menyebar ke seluruh dunia. Betul? Perang terjadi di mana, besoknya langsung tahu seluruh dunia. Coba zaman-zaman 30 tahun lalu nggak begitu ceritanya. Butuh waktu untuk seluruh dunia tahu. Kalau hari ini bahkan anak paling kampung istilahnya ya Bapak Ibu ya, tinggalnya di tengah hutan, dia cuma tinggal viralin videonya lewat HP TikTok. Siapa di sini punya aplikasi TikTok ya, anak aplikasi generasi Z Alpha ya. Dia tinggal taruh di TikTok, taruh di Instagram, seluruh dunia kenal siapa dia, anak dari kampung pedalaman Kalimantan. Coba. Ini worldwide, ini keuntungannya. Ya. Kalau dulu orang artis mau jadi terkenal harus audisi sampai keliling pulau audisi supaya jadi terkenal, menang kompetisi bisa jadi artis. Kalau sekarang tinggal videoin dirinya setiap hari, bisa kok jadi artis asal viral. Ya, worldwide. Ini salah satu keuntungan. Makanya generasi Z dan Alpha udah bisa cari duit sekarang Bapak Ibu.
cari duitnya gimana? Tinggal di videoin sama papa mamanya misalnya, atau dia kreatif video sendiri. Saya memfollow salah satu anak tinggal di kota mana saya lupa, di Jawa, tapi dia sangat suka bahasa Inggris. Jadi dari umur 5 tahun dia ngomong bahasa Inggris fasih sekali. Di videoin setiap minggu, posting 3 video minimal. Hari ini kaya raya orang tuanya. Cuma karena anaknya posting. Ini keuntungan biar bagaimanapun. Ya. Banyak kemudahan, menghemat waktu, ya jelas menghemat waktu. Kalau mau apa tinggal belanja online, kalau mau kirim pesan tinggal telepon, nggak perlu nulis surat dan lain sebagainya. Informasi semakin mudah, tanpa batas seperti tadi ya kita sudah bicarakan. Multitasking, ya. Bapak Ibu bisa sambil belanja, sambil chatting temennya, sambil lihat resep masakan di HP, betul ya? Bisa semuanya dilakukan sekaligus ya. Ini membuat banyak kemudahan. Next. Tapi ada sisi lain teknologi di zaman ini. Apa itu? Secara singkatnya ada efek fisik, efek sosial, dan efek ekonomi. Coba next. Oke, sekarang kita akan bicarakan yang awal, efek gadget bagi fisik. Next ya. Yang pertama, smartphone atau HP yang sudah layar penuh, mengeluarkan sinar biru atau blue light. Makanya kalau di HP Bapak Ibu, beberapa HP itu ada tulisan tombol blue light filter untuk mengurangi efek sinar biru. Nah, kalau Bapak Ibu punya fitur itu bisa dipencet blue light filternya. Ya, mengeluarkan sinar biru. Kenapa? Sinar biru itu bahayanya apa? Itu membuat penglihatan terganggu. Banyak orang bukan cuma ukuran minus matanya misalnya naik, tapi ada yang sampai anak-anak kalau udah nonton itu berkali-kali, Bapak Ibu kalau pernah lihat di berita itu sampai bentuk matanya kanan kiri beda. Karena ini salah satu efek sinar biru. Ya. Akibatnya pandangan bisa menjadi semakin kabur. Ya, itu salah satu efek fisik yang terlihat. Next. Layar biru smartphone, efek keduanya dari layar biru atau sinar birunya dapat membuat tidur menjadi terganggu sehingga menyebabkan sakit kepala. Frekuensi main game yang terus-menerus juga bisa membuat sakit kepala. Ada beberapa sakit kepala disebabkan oleh terlalu banyak paparan sinar biru. Ya. Dan kalau itu sudah mulai terasa, berarti sudah kebanyakan lihat sinar birunya. Ya, ini harus diwaspadai. Ya, next. Perhatikan juga postur tubuh ketika menggunakan HP dapat merubah postur sehingga menjadi bungkuk. Ya, karena mungkin cara duduknya ketika main komputer, duduk terus. Orang saja kalau kerja kantoran, kalau dia duduk terus, lama-lama nih postur tubuhnya berubah. Ya, apalagi anak-anak yang masih di masa pertumbuhan, masa perkembangan, ini lebih berbahaya buat mereka. Ya, beberapa murid pasien saya itu sampai harus pergi ke fisioterapis. Kenapa? Karena posturnya berubah gara-gara kebanyakan duduk dengan gadget. Apalagi kalau mereka main gamenya tuh game perang, game strategi. Itu kan mereka main sambil benar-benar fokus ya. Fokus banget, sekuat tenaga otak mereka itu dikeluarkan buat main supaya mereka menang. Nah, ini nih menegangkan saraf-saraf mereka di sini. Sehingga merubah postur. Next. Mengurangi daya tangkap otak. Yang tadi saya sempat jelaskan sedikit, terbiasa mendapatkan semua yang instan dapat membuat kapasitas memori, fokus, dan kemampuan atensi atau perhatian seseorang menurun, terutama bagi anak yang masih pada tahap perkembangan. Ya, ini salah satu beberapa efek fisik yang mungkin ada yang pernah tahu, ada yang pernah merasakan. Paling banyak dirasakan oleh orang-orang tua zaman ini, anak-anak zaman ini adalah ini, mengurangi daya tangkap otak. Kalau diajarin butuh 2-3 hari bahkan lebih buat dia menghafal, buat dia ingat. Ya, karena ini salah satu efeknya. Next. Ini adalah gambar scan otak, ya, dari penelitian di Cina. Dia meneliti anak yang tidak kecanduan gadget dengan yang kecanduan gadget. Otaknya berbeda. Bedanya kalau Bapak Ibu bisa lihat itu di sini.
Ya, kalau scan otak, kalau Bapak Ibu bisa lihat, yang ini dia lurus, ini lubangnya membesar. Ya, kalau kelihatan ya. Nah, saya nggak tahu dari belakang kelihatan atau tidak. Ya, ini perubahannya terlihat di bagian mana? Di bagian emosi, kemampuan mengambil keputusan dan pengendalian dirinya. Makanya kenapa kalau anak sudah kecanduan gadget, mereka lebih susah mengendalikan diri dan lebih emosional. Ya, itu salah satu efek karena memang terjadi perubahan di konstruksi otaknya. Oke, next. Efek gadget bagi kehidupan sosial. Ya, boleh next. Oke. Sekarang untuk kehidupan sosial ya. Yang pertama tadi sudah jelas ya, ketergantungan, kecanduan game dan pornografi berdampak pada hubungan keluarga dan teman. Itu sudah pasti ya. Saya yakin saya tidak perlu terlalu menjelaskan karena pornografi sudah kelihatan. Pornografi juga secara penelitian sudah dibuktikan, sudah 10-20 tahun lebih penelitian tentang pornografi membuktikan bahwa orang yang kecanduan lihat pornografi itu IQ-nya pasti menurun atau kecerdasan otaknya menurun. Ya, apalagi yang kecanduan drug narkotika itu banyak yang jadi maaf kata lebih bodoh daripada sebelumnya. Diajarin makin susah. Dan saya punya beberapa teman seperti itu yang saya kenal. Mereka dulu kecanduan, hari ini mereka sudah bertobat, sudah tidak kecanduan, tapi mereka merasakan efeknya. Diajarin beberapa hal itu susah, ya. Oke, next. Kemampuan bersosialisasi ini penting sekali. Saya ditemui banyak orang tua membawa anaknya, efek pandemi, kemampuan bersosialisasinya makin menurun. Banyak anak menjadi sulit berinteraksi tatap muka, kesulitan ketika harus berbincang di dunia nyata, memilih mengunci diri dengan gadget di dalam ruangan daripada berinteraksi dengan orang lain secara langsung. Ya, salah satunya karena mereka harus sekolah itu online terus, sehingga nggak terbiasa buat ketemu orang ngobrol. Kan kalau mau ketemu orang tinggal chatting, betul ya? Jadi nggak perlu berusaha datang ke rumah, beda dengan dulu. Kalau dulu mau ngobrol, kita main yuk. Terus ketemulah di satu tempat, ketemulah di satu rumah, ketemulah jalan gitu. Kalau sekarang sudah berbeda. Mereka ketemuan pun banyak yang akhirnya, saya nggak tahu kalau di sini, saya berharap tidak ya. Tapi kalau di Jakarta banyak, mereka ketemuan pun mereka bawa gadgetnya masing-masing. Jadi mereka duduk sih di satu ruangan yang sama, tapi masing-masing main di gadgetnya masing-masing. Bahkan beberapa anak-anak didik saya, mereka datang itu dalam kondisi emosian luar biasa. Orang tuanya udah pusing bagaimana caranya menangani anaknya, karena hampir banyak tembok-tembok di rumah udah ditonjokin. Dan retak, beneran retak. Saking emosinya. Kenapa? Efek pandemi ini anak udah cukup besar. Usianya itu sekitar 18-19 tahun. Sudah cukup besar, anak laki-laki, tenaganya kuat. Dan waktu pandemi dia nggak boleh kemana-mana, mamanya terlalu khawatir, diisolasi di rumah, sehingga dia nggak bisa ketemu siapa-siapa, itu membuat dia stres. Akhirnya dia kerjaannya main game, dan sekarang game itu online ya, karena internet, mereka bisa ketemu teman-teman online. Dan waktu saya tanya, temanmu siapa aja sekarang? Maksudnya teman apa? Ya temen yang kalau ketemu ngobrol. Hampir nggak ada kalau ketemu ngobrol. Kalau teman online banyak. Kamu pernah ketemu? Enggak. Pernah lihat mukanya? Enggak. Lah gimana bisa jadi teman? Kan kalau di online orang bisa pakai nama palsu, betul ya Bapak Ibu ya? Bisa pakai foto palsu, apapun sangat bisa ditutupi, di-masking ya kalau di online. Nah, banyak anak sekarang apalagi yang mainnya game online, ya teman-teman mereka seperti itu. Dalam tanda kutip nggak jelas model teman aslinya seperti apa. Ya, itu salah satu efek. Next. Memicu tindakan agresif ya. Banyak game dan konten menjual ide demi mendapatkan keuntungan. Tindakan agresif dalam game sering dicontoh oleh anak baik sadar maupun tidak. Juga konten seperti prank, pamer harta dan lain sebagainya yang sekarang ada di YouTube, sosmed, TikTok, Instagram dan lain sebagainya ya. Kalau anak sering nonton aja tentang kekerasan, main game tonjok, tendang, pukul, itu masuk ke alam bawah sadarnya. Bukan dia pengen ngikutin juga, kebanyakan dari anak tidak dengan sengaja pengen ikutin, enggak. Tapi sudah masuk ke alam bawah sadarnya. Apalagi kalau sering main sebelum tidur. Nah, ini saya wanti-wanti sekali orang tua.
tolong sebelum tidur pastikan anakmu mendapat informasi yang berguna. Paling berguna adalah dari kedua orang tuanya. Misalnya, ajak ngobrol sebelum tidur. Ajak deep talk. Ajak main bareng. Bacain cerita. Itu sangat penting karena apa yang mereka lakukan sebelum tidur akan mereka bawa ke alam bawah sadar mereka ketika mereka tidur. Dan itu membuat tanpa sadar mereka bisa mengulang, mengikuti apa yang mereka terima sebelum tidur. Makanya kalau teknik belajar, anak-anaknya suka sistem kebut semalam sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Kalau mereka belajar sebelum tidur, kebanyakan mereka ingat waktu mereka bangun. Karena masuk ke alam bawah sadar. Ya. Tapi bukan berarti itu cara terbaik buat belajar, bukan. Tapi sekali lagi saya wanti-wanti, tolong perhatikan apa yang dikonsumsi anak-anakmu sebelum tidur. Itu sangat-sangat mempengaruhi bagaimana perilaku mereka, apa yang mereka lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya. Next. Self image yang salah, gambar diri yang salah. Ya. Sosial media membuat banyak anak muda melihat posting orang lain sebagai standar sosial yang perlu diikuti. Banyak anak-anak muda itu kan sekarang sudah sosmedan. Dari usia 5 tahun, 6 tahun mereka sudah lihat TikTok, Reels dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau Bapak Ibu tahu yang namanya TikTok, Instagram Reels dan lain sebagainya, itu kalau posting video paling lama 1 menit. Ya, kalau yang tahu ya, nggak boleh posting kayak di YouTube gitu sampai 3 menit, 4 menit, 3 menit aja nggak bisa, padahal 3 menit pendek ya. Tapi cuma paling lama 1 menit. Kenapa? Itu membuat konsentrasi kepuasan orang itu dicandu. Jadi setiap 1 menit dia dapat kepuasan yang berbeda. Itu membuat dia nyandu. Dia harus dapatkan dalam waktu 1 menit. Dan ini salah satu efek negatif. Ya. Tapi yang negatif juga adalah mereka melihat artis, orang-orang yang viral di sosial media, tanpa sadar mereka lihat itu keren dan pengen ikut. Bapak Ibu, kenapa? Karena perkembangan otak kedewasaannya belum sempurna, sehingga belum bisa memutuskan dengan baik dan benar. Ya, padahal posting dan kenyataan seringkali berbeda. Ya, kalau Bapak Ibu suka lihat di sosmed, maka orang sekarang tuh trennya adalah ekspektasi vs realita. Ya kalau saudara lihat ya, karena seringkali yang diposting itu berbeda dengan kenyataan. Ya, next. Ekspektasi sosial yang salah. Ya, demi eksistensi dan mendapatkan view atau kalau di Instagram itu mereka posting, di YouTube mereka posting, mereka pengen dapat view, berapa banyak orang yang melihat. Ya, karena ada beberapa bahkan sekarang itu cara banyak orang cari duit. Banyak artis cari duit, banyak orang cari duit dengan itu. Semakin banyak subscribe ya, semakin banyak like, maka mereka akan dapat duit. Batas tertentu dapat uang. Ya. Tapi banyak anak muda hari-hari ini juga gitu. Kalau mereka posting, mereka pengen lihat berapa banyak orang yang like, yang suka, yang pencet tombol like itu, yang suka sama postingan mereka. Kalau dia bandingin sama temennya yang suka sama postingan dia cuma sedikit, langsung dia gambar dirinya merasa lebih rendah. Wah, berarti temanku lebih bagus daripada aku ya. Wah, aku ini kurang cantik ya. Aku ini kurang ganteng, aku ini kurang menarik ya. Ya, ini jadi standar sosial yang berbeda. Ya, bahkan banyak anak muda tidak menyadari bahwa mereka sedang terkena cyberbullying. Ada satu anak kenalan yang saya kenal, ini sungguh-sungguh saya lihat sendiri. Ini anak cukup pintar otaknya, menurut saya. Di sekolah pelajarannya nilai tidak pernah kurang dari 7-8. Cukup pintar anak. Tapi dia terkena efek cyberbullying, Bapak Ibu. Jadi anaknya pintar tapi dia cukup pendiam, kurang mungkin terlalu bisa bergaul. Dia mulai menyadari dan dia ingin jadi anak populer seperti teman-teman lainnya. Jadi dia mulai kesalahannya adalah dia salah bergaul. Jadi dia bergaul dengan anak-anak populer di kelasnya, di sekolahnya. Dan anak-anak populer ini iseng suka ngerjain. Satu waktu, mohon maaf ya ini cerita saja ya, agak sedikit ada konteks yang tidak senonoh sedikit ya. Jadi hari-hari itu mereka lagi chattingan, lagi grup chatting gitu. Terus ada satu temennya itu pura-pura jadi orang lain, ngechat anak ini lewat akun orang lain.
Jadi dia bikin akun, kalau di sekarang tuh bilangnya akun bodong ya. Dia bikin akun dengan foto orang ganteng, dengan nama yang bagus, tapi itu sebenarnya temannya sendiri. Chatting lah ke anak ini yang pintar ini. Chatting, lama-lama tertarik. Terus si laki-laki dari akun bodong ini mulai bertanya, cantik banget loh, mau nggak kamu buka baju? Kamu cantik banget loh, pasti makin kelihatan cantik. Dan Bapak Ibu tahu dia benar-benar buka baju dan dia fotoin, kirim ke orang itu. Yang dia cuma kenal lewat online. Dan ini bukan kejadian 1-2 ya, banyak. Hari-hari ini banyak. Kenapa? Karena anak usia 21 tahun ke bawah itu perkembangan kedewasaannya belum matang Bapak Ibu. Apalagi kalau jarang diajak ngobrol, dinasihati, jarang diajak cerita tentang kehidupan. Maka dia lebih berpikir bagaimana supaya aku ini populer, udah cuma itu aja yang ada di otaknya. Bagaimana supaya aku ini populer, tapi dia nggak mikir jangka panjangnya apa, efek negatifnya apa. Mungkin kalau Bapak Ibu saya nggak tahu, mungkin di sini nggak ada, saya nggak tahu ya. Mungkin lihatnya wah itu mah udah ekstrim banget, udah mengerikan. Tapi kenyataannya itu sangat banyak. Dan banyak orang tua nggak sadar kok. Ini orang yang saya kenal ini mamah papanya nggak tahu, tidak tahu. Sampai akhirnya ada teman lain yang mergokin dia melakukan itu, ngelapor ke gurunya. Ini kan mengerikan ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita nggak kenal anak kita. Jangan sampai kita nggak tahu apa yang dia lakukan dan dia lihat di HP, di gadgetnya masing-masing. Apalagi sudah berhubungan dengan tekanan sosial dan lain sebagainya. Ya biar bagaimanapun kita dulu dari zaman SD diajarin ya. Mungkin hari ini jarang ada pelajaran PPKN IPS, saya nggak tahu. Tapi dari zaman dulu kita diajarin kita ini makhluk sosial. Jadi sebenarnya manusia itu butuh bersosialisasi. Itu kebutuhan, salah satu kebutuhan utama jiwa manusia. Secara psikologi saya bisa katakan itu. Memang itu kebutuhan utama. Tapi zaman sudah berubah. Sehingga mereka mencari dengan cara apa? Ya ini. Dengan cara maya, internet. Yang mereka tahu. Karena sudah jarang ketemu orang. Sudah jarang bisa ngobrol. Bahkan saya ketemu banyak anak muda yang saya tanya, kamu punya teman di sekolah siapa? Siapa ya? Paling satu, tapi jarang. Kenapa? Dan ujungnya banyak dari mereka bilang gini, saya nggak tahu harus ngomong apa. Memulai pembicaraan aja nggak tahu caranya. Karena jarang dilakukan. Sampai saya tuh harus ajarin satu demi satu. Gini, coba saya kasih ide. Besok ketemu teman, beraniin diri nanya ini, saya bilang gitu. Saya sampai harus kasih topik gimana memulai pembicaraan. Saya ini orang introvert Bapak Ibu, bukan ekstrovert ya. Jadi kalau saya bisa ngomong di depan ini sebenarnya karunia dari yang kuasa ya. Karena sebenarnya kalau Bapak Ibu ngerti psikologi, saya ini introvert, saya bukan orang yang suka berdiri di depan. Saya bukan orang yang suka ketemu orang baru, itu bukan aslinya saya. Tapi saya tahu saya punya sebuah panggilan untuk mengajar banyak orang, ya. Sehingga saya ini masih aktif selain punya sekolah buat anak-anak kebutuhan khusus, saya juga aktif mengajar di berbagai tempat, baik itu mengajar orang dewasa, remaja maupun anak-anak, dan saya masih aktif juga mengajar SMP, SMA. Dan kenapa saya bertahan? Karena saya melihat memang ada karunia yang Tuhan berikan sehingga banyak anak mengerti kalau saya ajarin. Ya kalau anaknya nggak ngerti ya berarti bukan panggilan saya. Ya sudahlah, berhenti aja ya. Tapi saya bersyukur itu sebuah karunia lah ya yang Tuhan berikan. Tapi seintrovert-introvertnya saya waktu kecil nggak perlu diajarin bagaimana caranya berinteraksi dengan orang. Saya cari tahu sendiri. Oh, tanyalah namanya. Kalau ketemu teman baru di kelas, ya kan? Kamu dari mana? Kamu lagi ngapain? Itu hal biasa yang mungkin banyak orang 20-30 tahun lalu lakukan. Ada mungkin 1-2 anak yang susah bergaul, ada. Dari zaman dulu juga ada. Tapi sekarang sudah jauh lebih banyak frekuensinya, jumlahnya. Kenapa? Salah satunya efek gadget ini, ya. Next. Maaf ya, saya terlalu bersemangat jadi panasan. Kemampuan refleksi diri, ya.
Kurangnya interaksi secara tatap muka berpengaruh pada kemampuan refleksi diri dan mengatasi emosi. Sehingga banyak anak muda mudah mengalami depresi dan putus asa. Biar bagaimanapun, karena mereka terbiasa informasi apapun didapat lewat HP, lewat gadget, lewat Google. Kalau mereka lagi bete, lagi bad mood, lagi galau, lagi marah, sedih, pelariannya adalah HP. Ya kalau 23 tahun lalu nggak begitu. Ya HP banter-banter main game apa sih? Game ular-ularan. Nggak terlalu menarik juga gitu. Jadi kalau apa cari temen, cari orang buat bisa ngobrol, betul ya? Kalau apalagi perempuan itu butuh ngobrol gitu ya. Kalau sekarang udah carinya HP. Nggak punya teman nggak masalah. Asal aku punya HP, asal aku punya komputer, asal aku punya gadget, udah cukup. Sudah cukup aman kok aku dengan itu. Dan itu sangat banyak anak yang saya temui muka demi muka seperti itu, ya. Sehingga mereka tidak punya kemampuan refleksi diri. Kenapa ya aku kayak begini? Kenapa ya saya kok mudah marah? Ya, kadang gara-gara gadget karena mereka sering dapat instan. Kalau ada sesuatu yang sulit mereka gampang stres. Nah kalau nggak ada orang, didik, guru ataupun orang tuanya yang menyadarkan itu, atau kalau misalnya kita sendiri mengalami itu, harus ada yang menyadarkan dan gini, kenapa ya? Aku ini kok mudah stres. Ini nggak benar. Berarti daya tahanku terhadap tekanan jelek. Dan saya berharap Bapak Ibu ingin punya anak-anak yang punya daya tahan terhadap tekanan yang bagus. Karena itu yang membuat mereka jadi orang-orang yang sukses dimanapun mereka berada. Ya. Ada badai nggak akan tumbang, ada duri-duri nggak akan mati. Mereka bisa menghadapi banyak hal. Ya, saya kemarin ini intermezzo. Saya kemarin dengar interviewnya, wawancaranya Bapak Presiden Jokowi, ya, dengan beberapa generasi milenial. Jadi ada sebuah acara, terus ada yang tanya, Pak, saya iseng nanya, Bapak punya saran apa sih buat anak-anak muda supaya anak-anak muda itu bisa seperti Bapak Jokowi terinspirasi bekerja keras mulai dari bawah, ya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita beliau itu kan sejarahnya dari bawah, dari nggak punya apa-apa, miskin sampai akhirnya jadi pengusaha. Terus dia cuma ngomong begini, di luar apapun lah kontroversi beliau, menurut saya ini pesan yang sangat bagus. Beliau hanya bilang seperti ini. Jangan pernah takut gagal. Jangan pernah takut menghadapi masalah. Karena ketika kamu menghadapi masalah dan kamu menyelesaikannya, kamu jadi orang yang kuat. Dan itu modal yang sangat-sangat berharga, yang gak bisa kamu dapetin di tempat lain. Kamu gak bisa dapat itu cuma di sekolah belajar teori semata. Tapi pengalaman berharga itu akan membuat kamu jadi orang yang gak bisa dikalahkan dengan mudah. Saya dengar itu betul. Lalu ada yang tanya, Pak, gimana dengan anak-anak yang dikasih modal? Enggak, anak saya enggak saya kasih modal. Yang satu saya masih kasih pinjaman sertifikat buat diagunkan, ya, supaya dia bisa dapat pinjaman dari bank. Tapi anak kedua ketiga enggak ada yang saya kasih modal, cari sendiri. Karena saya belajar bahwa menghadapi masalah dan bertekad menyelesaikan masalah membuat kamu jadi orang yang kuat. Terus mereka tepuk tangan lah ya Bapak Ibu ya, generasi-generasi milenial ini. Tapi buat saya betul. Itu adalah kunci kesuksesan dalam hidup ini. Saya yakin Bapak Ibu di tempat ini tidak ingin melahirkan, membesarkan anak-anak yang lembek, betul ya? Yang besar anak-anak yang punya mental pejuang, anak-anak yang punya mental, punya visi yang kuat di depan, dan anak-anak yang pengen jadi seseorang yang berguna bagi banyak orang di sekitarnya, ya. Karena saya tuh benar-benar melihat, ini saya cerita lagi ya. Sorry ya, saya banyak cerita ya, karena pengalaman. Jadi saya ketemu beberapa anak-anak didik saya juga. Kalau saya tanya, kamu ada beberapa mereka sangat kritis. Nah ini karakternya melankolis biasanya, sangat kritis. Dan dia begini, kenapa sih kamu pengen jadi psikolog? Saya jawab, salah satunya, ada banyak alasan, tapi salah satunya, saya pengen jadi orang yang berguna buat banyak orang. Kalau saya lihat satu orang aja berubah, itu buat saya seneng. Wah lumayannya hidupku tuh gak cuma napas tidur. Lumayan berdampak, berguna buat orang lain.
Terus dia jawab begini, kenapa kamu pengen jadi berguna? Buat apa? Sama sekali nggak kepikiran di otaknya untuk hidup ini berfungsi buat orang lain. Dan menurut saya ini agak menyedihkan Bapak Ibu. Karena berarti mental generasi ini berubah. Keegoisan meningkat tinggi. Saya tahu semua manusia punya keegoisan ya. Bohong lah kalau di sini saya tanya, siapa di sini tidak punya keegoisan? Dan Bapak Ibu angkat tangan. Saya rasa Bapak Ibu tidak mengenal dirimu sendiri ya. Semua kita punya kok keegoisan. Kalau udah bicara kepentingan sendiri, yang lain lupa. Walaupun ada yang lebih egois dari yang lain, betul. Ada yang lebih murah hati, betul. Tapi